perjalanan ke Tanjung Datuk, tiba di sana membeli kawat. Kalau badan sudah gemuk, berdiri lama pasti nggak kuat. Jadi saya mohon duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para habaib yang dimuliakan Allah SWT, khususnya yang telah memimpin pembacaan salawat dan doa Habib Abdullah Al-Attas, semoga Allah SWT memberikan rahmat yang berlimpah kepada beliau. Para kiai yang berhadir yang dimuliakan Allah pada malam hari ini, ada Bapak Junaidi Samsudin, umarok kita, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Kepala Desa Limus Nunggal, Bapak Haji Ardi bin Haji Hasan, Bapak Camat Cilengsi, Bapak Renaldi, Bapak Kapolsek Kompol Mulyadi Asep Fajar, Bapak Wadan Ramil Cilengsi Kapten Tasimun, Ketua MUI Kecamatan Cilengsi Kiai Haji Aus Firdaus, Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Linus Nunggal Ustadz Saman Nur Hadi, pimpinan Majelis Taklim Ormas Islam yang dimuliakan Allah SWT, khususnya yang sangat membanggakan saya malam hari ini, anak-anak mudaku, generasi penerus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kamu nanti menjadi orang-orang yang membela NKRI dan membela agama Islam, yang berjuang menjadikan negara NKRI ini sampai hari kiamat menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ciri-ciri agama mau bangkit ketika anak-anak muda sudah mulai melibatkan diri dalam ajaran-ajaran acara-acara agama. Dulu waktu Nabi dikirim ke dunia, yang masuk Islam anak-anak muda. Sayyidina Ali umur 13 tahun, Sayyidina Tolha, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Jubair muda-muda, Sayyidina Bilal di bawah 20 tahun. Yang tua cuman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu umur 38 tahun. Yang lain muda-muda semua. Yang tua-tua Abu Lahab, Abu Jahal, pokoknya abu-abu, menolak semua untuk diajak taat. Yang abu-abu Abu Jandal menolak semua diajak taat. Yang mau adalah anak-anakmu.
Ketika anak muda mulai ambil urusan agama, maka insya Allah agama akan bangkit di negeri itu. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini yang hadir luar biasa, dan 80-90% anak muda. Ini satu kebanggaan. Rasulullah janji, la yaqaudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah. Apabila satu kaum duduk rapat-rapat begini mengingati Allah, menceritakan agama Allah, mendengarkan tabligh akbar, mendengarkan taklim, mendengarkan bicara agama, membesarkan dan mengagungkan Allah, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit, memayungi mereka dengan sayap-sayapnya, bersusun-susun malaikat sampai ke langit dunia. Lebih banyak malaikatnya yang hadir daripada orangnya yang hadir malam hari ini. Wa qasiyat umur rahmah, Allah akan sirami mereka dengan kasih sayang. Semua yang hadir dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan jiwa, batinnya tentrem. Yang datang kemari semuanya nggak ingat utang. Betul? Ntar pulang ingat lagi, itu lain perkara. Tapi di sini semuanya sakinah, tenang jiwanya. Betul? Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indahu, nama mereka disebut-sebut di langit sehingga seluruh malaikat kenal dengan namanya. Kalau Allah menyebut nama kita, dua-dua disebut. Bapak kita, mama kita disebut dua-duanya. Zulkarnain anak Anisah bin Rafiuddin, dua-duanya disebut. Maka banggalah bapak ibu kita di dalam kubur ketika nama beliau-beliau itu disebuti di langit. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang selalu menghadirkan diri dalam majelis taklim, mendapatkan rahmat dan dikenal di dunia dan di langit. Orang yang selalu datang zikir begini, majelis zikir, majelis taklim, mungkin di dunia tidak terkenal. Lahir di pinggir hutan, hidup sebatang kara, istri juga nggak punya, istrinya kabur saking miskinnya. Tapi selalu datang majelis taklim, majelis selawat, majelis tabligh. Maka ketika dia wafat, seluruh malaikat selangit memohonkan ampunan atas seluruh dosa-dosanya. Bumi-bumi tempat yang diduduki, yang dipijak oleh orang-orang yang mendatangkan diri pada majelis taklim, majelis zikir, menjerit bangga dibandingkan bumi yang lain. Hanya saja jeritan bumi ini kita belum dengar. Sekarang ini semua bumi yang kita injek ini bangga, menjerit bangga, ya Allah, syukurku kepadamu, aku diinjek oleh orang-orang, diduduki oleh orang-orang yang mengagungkanmu. Bangga ini bumi. Cuman kita belum dengar aja bahasanya. Banyak orang menyangka ini tidak ngomong, ini rumput-rumput, ini semua bicara ini. Dul Sumbang salah ngarang lagu dia. Kalau bulan bisa ngomong, sayang bulan tidak bisa ngomong. Salah dia ngarang. Makanya kalau ngarang lagu tanya ulama dulu. Betul? Itu bulan bisa ngomong, sayang ente nggak ngerti ngomongnya sekarang. Ntar dia kiamat ngomong, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Hari ini setelah kiamat semua akan bicara, membicarakan apa yang disaksikannya ketika dulu di dunia. Kalau ada orang datang ke satu rumah, meletakkan sepatunya di depan rumah, kemudian orang itu masuk ke dalam rumah, berzina di dalam rumah, maka tempat bumi yang diletakkan sepatu itu menjerit, ya Allah, sial sekali aku hari ini, diletakkan orang sepatunya di tempat di atas aku ini, sementara dia masuk ke rumah berzina. Sebagaimana dia menghina aku, ya Allah, hinakan dia dunia dan akhirat. Itu ngomong dunia ini, cuman kita nggak dengar aja. Di dunia ini mulut bisa bohong. Ditelepon sama istrinya, kriung kriung kriung, HP-nya bunyi, dilihat tulisannya apa? Kopassus. Padahal istrinya tuh. Orang sekarang HP istrinya bikin Kopassus, selingkuhannya dibikin situ direktur utama. Mulut boleh bohong, tapi di akhirat mulut nggak boleh ngomong. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci, nggak boleh ngomong. Cukup di dunia aja kamu ngomong, bohong. Setelah mati kunci, nggak boleh ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangannya yang ngomong. Tangan akan ngomong apa yang dibuat di dunia. Saya buat ini, saya bikin ini, saya buat ini, saya buat ini.
Wa tukallimuna aydihim, kakinya menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kakinya menjadi saksi apa yang dibuat oleh tangan, apa yang dibuat oleh mata, apa yang dibuat oleh tubuhnya. Mulut nggak boleh ngomong, kalau ngomong nanti dusta, bohong. Sekarang banyak orang ngomongnya pendusta, betul nggak? Betul nggak? Nanti kalau saya sudah jadi pejabat, BBM akan turun, betul nggak? Turun batukmu, turun. Nanti kalau saya sudah menang, menteri-menteri tidak akan kompromi sama partai politik. Gundulmu. Nanti kalau saya sudah menang, listrik akan turun. Mulutmu pembohong, betul? Nanti beras akan murah. Bohong kau. Mulut di dunia bisa bohong, di akhirat tidak bisa bohong, betul? Hidup sebentar, paling-paling 50-60 tahun, paling lama 70 tahun, betul? Coba di bawah ini yang umurnya udah 70 tahun ada nggak? Tunjuk tangan. Nggak ada. 60 ada nggak? Coba sedikit. Yang umurnya 30-an, 20-an mana? Tunjuk tangan. 20-an, 30 tahun mana? Yang di bawah 20 tahun mana? Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Begitu. Yang tua-tua kemana semua ini? Sakit encok. Hidup nih sebentar, 60-70 tahun mati. Kalau sudah mati nggak bawa harta dunia, betul? Harta dunia yang bawa cuma 3 helai kain kapan, nggak lebih. Kain kapannya cuma 3 helai aja, 3 lapis, dan harus kain katun. Kalau orang kaya pakai sutra nggak boleh, mubazir mahal nggak boleh. Kita dibawain jari untuk ngikat mayat kita sampai dikubur, diambil sama anak kita. Itu kain sarungnya diambil tuh mahal tuh, buatan Solo tuh. Ayo. Nggak dikasih, bawa pulang, bener. Yang dikubur cuman ada 3 helai kain kapan. Itulah harta dunia. Istrinya yang cantik jelita, yang dulu waktu mau kawin janji sehidup semati. Begitu kita mati, mau nggak ikut dikubur? Mau nggak? Hei perempuan, mau nggak dikubur ikut lakinya? Nggak mau. Apalagi kami laki-laki, betul nggak? Ternyata janjinya dulu sehidup semati, ternyata tidak mau juga waktu mati ikut. Mobilnya tinggal, betul? Sepeda motornya tinggal, betul? Yang dibawa mati cuman harta dunia, kain kapan 3 lapis. Sisanya yang dibawa mati adalah amal soleh atau amal jahatnya. Kalau amalnya jahat, maka dia disiksa sampai hari kiamat di dalam kuburnya. Na'udzubil. Tapi kalau dia orang soleh, dia bawa iman, amal soleh, Masya Allah, di dalam kubur diservis, melebarlah kuburnya sejauh mata memandang. Setiap hari pagi sore diciumkan bau surga, dinampakkan surga di matanya, sehingga dia terpesona lihat cantiknya surga. Bidadari-bidadari bersusun-susun melambaikan selendang hijau sambil menyanyikan lagu menghiburnya. Kang Mas wis suwe tak enteni ndang mrene Kang Mas. Ini berarti yang mati orang Jawa, betul? Kalau orang Sunda lain lagi, bajing luncat. Pokoknya di dalam kuburnya dia bahagia, menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Yang lain tinggal, istri tinggal, anak tinggal, harta tinggal, semua tinggal. Nggak ada gunanya lagi.
Yang berguna hanya iman amal soleh, dan kita pasti menuju ke sana. Betul? Tiada lagi diguna harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, hilang semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman, tinggal semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Habis, mati habis. Ngapain harus nipu? Ngapain harus nyolong? Betul? Ini udah kayanya luar biasa, 1 jamnya aja harganya miliaran. Masih nyolong juga EKTP. Betul? Ditangkap KPK, kabur, nabrak tiang listrik, kepalanya benjol sebesar bakpao. Yang benjol yang kanan, yang diperban yang kiri. Sialan bener ya nggak? Kita mau makan aja susah rakyat, bener nggak? Dia nyolong miliar-miliar, triliun-triliun. Harusnya ini majelis ulama sedang saya mau mengusulkan sama kawan-kawan, maling-maling 2 juta ke atas potong tangan, setuju? Di atas 20 miliar potong kepalanya pancung, setuju? Bikin sengsara rakyat saja, betul? Ini baru 1 orang keturunan Cina kabur, bawa korupsi uang Indosat, kondensat. Tahu berapa duit yang dibawa kabur? 35 triliun. Berapa? 35 triliun kalau dibeliin kerupuk tertutup dari Sabang sampai Merauke. Betul? Yang berjuang nenek moyang kita merdeka, benar? Orang-orang pribumi 89% orang Islam berjuang untuk merdeka, betul? Giliran nyolong, hayya, hayya. Dibilang rasis, bukan rasis, kenyataan, Bung, betul? Bukan rasis, kenyataan. Waktu berjuang kemerdekaan, Masya Allah, organisasi masa Islam yang mati-matian, betul? Ada pula pembesar negara kita bilang, organisasi yang perlu dibantu hanya NU aja, Muhammadiyah. Yang lain bukan pendiri negara. La ilaha illallah. Lu dulu pelajaran sejarah bolos melulu sih. Bener nggak? Jangan dibantu kecuali Muhammadiyah main aja, yang lain nomor sekian. Itu namanya diskriminasi, betul? Kok bisa jadi pejabat kayak begitu ya? Mungkin pelajaran sekolah dulu waktu sejarah bolos melulu tuh, mancing di laut kali. Organisasi Islam, ormas Islam yang berjuang melawan penjajah Belanda banyak. Apa? Bukan banyak, kalau banyak dikit, banyak. Orang Jawa tuh kalau tanya, istrimu cantik apa enggak? Cantik, enggak cantik itu.
Istrimu cantik, cantik, itu baru banyak, betul, baru cantik, betul. Orang Jawa kalau bilang goblok nggak marah itu, tapi kalau udah goblok, itu baru mantep. Sebelum organisasi-organisasi yang perang, hampir 100% adalah pahlawan nasional orang Islam, betul. Trunojoyo orang Islam, Untung Suropati orang Islam, betul. Pangeran Diponegoro orang Islam, betul. Tuanku Imam Bonjol orang Islam, betul. Tuan Tengku Umar orang Islam, betul. Sultan Badarudin dari Palembang orang Islam, betul. Pangeran Antasari dari Kalimantan orang Islam, betul. Sultan Hasanuddin dari Sulawesi raja orang Islam, betul. Ketika mulai organisasi yang pertama berdiri, organisasi Islam adalah Jamiatul Khairat, berdiri tahun 1901. Lu masih di mana, Pak De? 1901 lu di mana? Udah berdiri. Siapa yang mendirikannya? Habaib, para orang alim keturunan Arab yang ingin Indonesia merdeka, disebut habaib dan kiai-kiai Arab nasionalis. Lebih dulu membuat organisasi Jamiatul Khairat di Tanah Abang, mendidik anak-anak bangsa Indonesia supaya merdeka dengan segera. Takbir. Kemudian berdiri Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam Haji Omar Said Cokro Aminoto dengan Haji Agus Salim. Muridnya yang paling hebat namanya Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia. Ada Al-Irsyad, didirikan oleh ulama-ulama Arab juga, keturunan Habib-Habib yang berjuang memerdekakan Barulah tahun 1912 Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta. Tahun 1916 di Banten berdiri Matlaul Anwar. Kemudian tahun 1923 berdiri Persis, Persatuan Islamiyah di Bandung, Persatuan Islam. Kemudian berdiri Persatuan Umat Islam PUI di Bandung. Kemudian berdiri Nahdlatul Ulama NU tahun 1926 di Jawa Timur. Kemudian berdiri tahun 1926 Al-Wasliyah di Medan, Sumatera Utara. Kemudian berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti di Sumatera Barat. Kemudian berdiri Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pusat tahun 1939 di Aceh. Kalau yang berjuang memerdekakan Indonesia hanya orang NU di Jawa Timur ditambah orang Muhammadiyah di Yogyakarta, sudah dipastikan seluruh Indonesia tidak akan merdeka. Setuju? Jangan begitu. Di Sulawesi berdiri Al-Khairat, didirikan oleh ulama-ulama para habaib keturunan Arab juga. Di NTB Nusa Tenggara Barat berdirilah kakek guru saya yang mendirikannya, Syekh Zainuddin Al-Majdi, kakek daripada Tuan Guru Bajang, Gubernur Nusa Tenggara Barat sekarang. Begitu banyaknya organisasi Islam, sekarang ada 60-an. Banyak organisasi diantaranya adalah didirikan oleh orang-orang Arab. Di Medan ada lagi Al-Ittihadiyah tahun 1934. Salah satu pendirinya seorang Habib keturunan Arab juga. Yang lain guru saya Sayyidi Nur Zainal Arifin Abbas mendirikannya. Sekarang kok tiba-tiba gerakannya balik, benci sama Arab. Arab ikut berjuang memerdekakan Indonesia, betul? Kok benci sama Arab? Jadilah Islam tapi jangan jadi Arab. Hei, kok benci kali kau sama orang Arab? Dan tidak ada satupun sepanjang pengetahuan sejarah yang saya baca organisasi keturunan Cina yang dibentuk untuk memerdekakan Indonesia. Tidak ada satupun. Paham? Paham? Setelah sekarang merdeka, kok yang paling banyak dapat orang Cina? Betul? Betul? Yang paling banyak nyolong orang Cina juga, betul? Ini Tengku Zulkarnain rasis? Tidak rasis. Ini betul kenyataan, fakta, betul? Harusnya orang Cina dulu waktu merdeka nggak ikut membentuk organisasi untuk memerdekakan Indonesia. Harusnya setelah merdeka orang Cina mengejar ketinggalannya dengan berjuang membangun Republik Indonesia, betul?
Saya tidak benci sama Cina, wong saya orang Cina kok. Ibu saya anak Cina, kakek nenek saya orang Cina, paman saya semuanya Cina. Yang Islam cuma saya sama ibu saya. Apa kalian nggak lihat mata saya sipit? Hah? Bukan saya benci sama Cina, cuman orang Cina harusnya sadar dong. Marilah kita bersatu dengan NKRI. Jangan mengkhianat di dalam negara, menggunting dalam lipatan. Betul? Ini nanti gue lagi ini bilang Tengku Zulkarnain pemecah belah, anti NKRI. Dibelah dada saya merah putih isinya, tahu? Belum pernah mengkhianati negara. Saya dengan kakek-kakek saya nggak pernah mengkhianati negara. Saya lahir di Sumatera Timur. Ada 12 kerajaan Islam di Sumatera Timur. Dari mulai Langkat Tamiang sampai Langgapayung. 12 kerajaan Islam dengan mufti-muftinya menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soekarno pada tahun 1946 supaya bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita sudah merdeka ya. Cuman masih melarat ya. Betul? Aduh kasihan. Ini negara dulu mau merdeka, para ulama-ulama, santri-santri 90% orang Islam berjuang mati-matian ikut perang memerdekakan Indonesia karena kepingin membuat Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mau Indonesia ini merdeka menjadi negara yang soleh, yang bisa menjalankan agama 100%. Setuju? Makanya ditulis di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ulangi semua, negara Indonesia, ikut semua, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat 1. Kita, dasar negara kita adalah ketuhanan yang maha, menurut Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Kita nggak mau negara ini jadi negara PKI, Partai Komunis Indonesia. Betul? Kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring percayaannya masing. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Negara menjamin kita beragama 100%. Tidak ada satupun ayat di dalam dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara menjamin orang-orang yang mau menghancurkan kehidupan beragama. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenyataan sekarang penghancuran agama mulai marak. Maksiat di mana-mana mulai hidup. Betul? 72 tahun Indonesia merdeka, tidak pernah ada pezina-pezina, pemabuk-pemabuk, homoseks, lesbian berani ngomong di depan TV. Homoseks itu hak asasi, tidak berdosa, tidak bersalah, itu harus dilindungi, haknya sama. Gondolmu. Lesbian itu hak asasi, kalau berzina mau sama mau itu boleh. Belum pernah ada 72 tahun manusia-manusia bejat berani ngomong di TV seperti ini. Betul? Baru 3 tahun ini aja. Bener? Bener? Berani ngomong. Homoseks itu tidak salah, kalau mau sama mau itu boleh, itu hak asasi. Ngamuk almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ bangun dari kuburnya, ngomonglah beliau, yang zina memang elo, yang mabok elo, yang judi elo, tapi zina, mabok, judi, maksiat mas. Kalau maksiat mengundang murka Allah, kalau murka Allah datang, gempa bumi datang, yang mampus bukan lu doang, monyong.
Seolah-olah Kiai Haji Zainuddin MZ mau mengatakan kepada kita, dulu sekitar 25 tahun yang lalu, kiai yang merekam ceramahnya bagus-bagus di studio rekaman itu cuman Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai lain nggak mau. Saya nggak mau direkam. Dulu saya rekam, nggak usah rekam. Tapi rupanya itulah Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau datang ke studio bawa orang, anak-anak Haji Nawi, rekaman di studio, disimpan baik-baik nih ceramah gua. Seolah-olah beliau mengatakan, nanti kalau manusia-manusia bejat itu ngomong, kalian gak usah jawab, bawa aja kaset saya, nyoh monyong begitu. Semoga Allah merahmati Kiai Haji Zainuddin MZ. Ulama itu ngomongnya dulu, tapi bahasa omongan ulama sampai hari kiamat berlaku. Ulama nulisnya dulu, tapi tulisannya berlaku sampai hari kiamat. Betul? Kita ini mau merdeka bukan asal-asal merdeka. Enak aja dia ngomong, Indonesia bukan negara Islam, Bung. Indonesia bukan negara Islam, Bung. Indonesia bukan negara agama, Bung. Betul, Indonesia bukan negara Islam. Negara Pancasila bukan negara agama, tapi bukan negara setan. Betul nggak? Indonesia bukan negara setan. Betul? Yang lu mau buat sembarangan aja, mau mabok, mau nyolong, mau zina, mau nyimeng. Lu tahu nyimeng? Sembarangan lu. Ini negara-negara yang ditebus dengan kemerdekaan, dengan perang, menyabung nyawa. 90% kaum muslimin berperang menyabung nyawa, menumpahkan darah untuk memerdekakan NKRI. Betul? Bukan gratis ini merdeka ini. Kok sekarang mau enak-enak aja lu nodain? Oleh karena itu anak-anak muda sekalian, siap nggak membela agama? Siap nggak untuk mengisi kemerdekaan dengan amal soleh? Menjauhkan diri dari maksiat? Allah menyaksikan, ya Allah dengar, ya Allah ini anak-anak limus nunggal, ya Allah masukkan semua ke surga. Kita ini hamba Allah, bukan sembarangan manusia. Kita adalah hamba Allah, keturunan Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam diciptakan di surga, Siti Hawa ibunda kita diciptakan di surga. Nabi Adam dengan Siti Hawa nenek moyang kita dinikahkan Allah di surga. Malaikat-malaikat menjadi saksinya. Setelah 100 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam tinggal di surga, akhirnya bapak dan nenek kita itu, kakek dan nenek kita itu, Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam diturunkan ke dunia. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Nabi Adam dan Hawa itu lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Kita ini perlu dicatat, kita adalah manusia, keturunan manusia surga, bukan keturunan setan. Kakek nenek moyang kita diciptakan di surga. Kita adalah manusia yang berasal dari surga, dan suatu hari kita akan mati, wa ilaihi turja'un. Kita mau kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita sungguh-sungguh. Kita ini diciptakan Allah sebagai khalifahnya di atas dunia. Bukan Nabi Adam aja jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan seorang manusia jadi khalifah di dunia. Bukan hanya Nabi Adam jadi khalifah, kita semua orang beriman jadi khalifah. Mana ayatnya? Kita lihat surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua menjadi para khalifahnya di atas dunia. Kita semua khalifah Allah. Kita semua khalifah Allah. Kalau kita khalifah Allah, maka seluruh makhluk Allah di dunia akan tunduk kepada kita karena betul kita khalifah Allah. Di kampung ibu saya di Riau, kalau ada orang dimakan harimau atau dimakan buaya,
Orang kampung akan ngomong, apalah salahnya sampai dimakan harimau dia? Apa dosanya sampai buaya berani memakan dia? Heran saya dengarnya waktu kecil-kecil dulu. Loh, emang harimau nggak berani sama kita? Udah besar sedikit saya ngaji, saya tanya sama guru saya, benar? Oh, kalau kita khalifah di dunia, harimau tidak akan berani memakan kita. Sebab ada nur, cahaya sholat, cahaya wudhu, cahaya zikir, cahaya puasa moncorong ke langit, sehingga harimau lihat kita takut. Ternyata harimau itu kalau mau makan orang, dia nggak langsung terkem, dia sujud dulu melihat kepala orang yang mau dimakan itu. Kalau dilihatnya kepala orang itu manusia, dia pergi. Pergi. Khalifah nggak boleh dimakan. Tapi kalau dia sujud, dia lihat kepala kita, kepala babi, dimakanlah sama dia kita. Paham? Kalau dia lihat kepala kita, kepala monyet, dia makanlah kita. Ini manusia ini pada wujudnya manusia, tapi sesungguhnya kepalanya berbeda-beda tergantung amal solehnya. Kalau rajin wudhu, rajin sholat, wajahnya bercahaya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim. Nggak berani binatang-binatang memakannya. Tapi kalau nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu, sebetulnya mukanya muka monyet. Tahu? Kalau semua yang haram diembat, uang korupsi diembat, uang zina diembat, uang preman semua diambilin, sebetulnya mukanya muka babi. Ngerti? Itu tahu? Makanya dimakan harimau, dimakan buaya. Binatang bisa melihat manusia buka aslinya. Makanya kalau orang pulang sholat subuh dari masjid, pakai sarung, pulang dari masjid sholat subuh, lewat depan anjing, anjing galak, anjing itu akan ngelihat aja, nggak berani. Tapi kalau semalam suntuk main gaple, jangan coba-coba pulang lewat depan anjing. Begitu lewat dikejar sama anjing. Kenapa? Karena dilihat anjing itu kepalanya, kepala anjing. Ini saingan saya nih. Musuh saya nih, dikejar. Makanya anak muda dari sekarang kita mulai hidup dengan amal-amal supaya kita nanti kalau mati kita masuk surga nggak diperiksa-periksa. Amin. Orang yang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga. Satu rombongan 70.000 orang. Rombongan pertama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 70.000 sahabat Nabi. Kira-kira masuk nggak kita rombongan pertama? Masuk nggak? Hei, masuk nggak? Nggak. Ngerti ya, sadar ya. Masuk nggak? Insya Allah sahabat Nabi aja 120.000. 70.000 masuk rombongan pertama, masuk kita. Kita ini rombongan terakhir aja. Kalau rombongan orang bertakwa, alhamdulillah. Dari mana malaikat tahu dia orang bertakwa? Kalau dia rajin wudhu, rajin sholat, kata Quran surat Tahrim, nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya, kupingnya, kakinya bercahaya, lebih terang dari cahaya matahari. Malaikat kaget, kenapa bisa bercahaya begini kamu? Saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang kamu selalu buat? Saya selalu berwudu dan sujud. Bekas wudu dan bekas sujud bercahaya di hari kiamat. Baru kita tahu kenapa yang diwudu itu wajah, tangan, kepala, kuping, kaki. Kenapa nggak perut? Kenapa wudu nggak perut diwudui? Karena yang dibungkus baju itu tidak diwudui. Yang diwuduin adalah anggota tubuh yang tidak dibungkus baju. Wajah, tangan, kepala, kuping, kaki. Itu yang diwudui.
sehingga di hari kiamat nanti bercahaya mencorong. Malaikat tahu, ini bercahaya. Ditanya, kamu umat Nabi Muhammad? Betul. Rajin sholat, rajin wudu? Betul. Mau kemana? Mau ke surga? Silakan. Ada 8 pintu surga, satu diantaranya babus sholat, pintu sholat. Kamu yang bercahaya, ahli sholat, ahli wudu, masuk lewat pintu sholat. Nggak diperiksa-periksa. Sementara yang rajin puasa, Ramadan nggak pernah tinggal diganti. Senin Kemis rajin puasa, Syawal puasa 6, Rajab dia puasa bulan-bulan haram. Di akhirat pun malaikat tahu dia ahli puasa. Apakah orang yang rajin puasa di akhirat wajahnya bercahaya? Tidak. Dari mana malaikat tahu bahwa dia ahli puasa? Kata Nabi, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa, bau apa enggak? Di dunia kalau puasa bau enggak? Bau mulut orang yang puasa di dunia, atyabu indallah, nanti di hari kiamat di sisi Allah lebih harum min rihil misik, daripada minyak kasturi. Sehingga orang yang rajin puasa di akhirat, dia cukup kasih salam aja sama malaikat penjaga akhirat, assalamualaikum, keluar dari mulutnya itu bau harum berkilo-kilometer. Akhirnya malaikat mengatakan, kamu ini mulutnya harum. Betul. Kamu siapa? Umat Rasulullah. Kenapa bisa harum mulutnya? Rajin puasa. Mau kemana? Mau ke surga. Oke, sana ada pintu namanya Babur Royan untuk orang-orang yang rajin puasa. Mudah-mudahan kita masuk dari pintu itu. Ada yang masuk lewat pintu zikir, babu zikri. Di dunia zikir, fadhkurullaha katsira, zikir kepada Allah sebanyak-banyak zikir. Kata Nabi, sebanyak zikir itu ukurannya bukan 1000, 2000, 10.000, bukan. Kita dihitung orang yang banyak zikir, kata Nabi, hatta takula majnun, hatta takula majnun, sampai orang bilang kau gila zikir. Sampai orang kampung bilang, itu si Udin kenapa sih gila zikir? Siapa? Udin. Oh, gila zikir. Sampai dibilang gila zikir. Nanti dia akan masuk lewat pintu zikir di hari kiamat. Mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Saudara-saudara yang mulia, inilah kehidupan yang nikmat. Bukan disuruh kita meninggalkan dunia, bukan. Tapi disuruh kita menjaga waktu untuk dunia ada, waktu untuk akhirat ada. Kerja-kerja, pas jam sholat zuhur kita jangan makan siang. Tapi sholat enggak, sayang. Makan siang 20 menit, sholat paling 8 menit. Betul? Betul? Bawa temen ngajak kita sholat, ayo sholat dulu. Orang makan dulu, sholat dulu, ntar habis sholat baru kita makan. Ayo. Tapi hari ini manusia mengajak makan rajin. Kalau kawan sekantor, besok zuhur gitu lagi, besok gitu lagi, 20 tahun nggak pernah tinggal, tapi sholat yuk nggak pernah, nggak pernah. Orang kalau diajak makan senangnya, tapi kalau diajak sholat, Din, zuhur dulu yuk, duluan. Besok zuhur lagi, kawan sekantor, Din, ayo sholat zuhur yuk, duluan. Besok lagi, Din, sholat zuhur, duluan, udah mulai marah. Besok lagi, Din, sholat zuhur, duluan. Lama-lama, Din, sholat, ngamuk dia marah. Kamu ini siang malam kalau ketemu saya sholat, muak. Saya diajak sama kamu sholat. Sampai kapan kamu ngajak saya sholat? Yang ngajak nih ngomong. Perkara muak, saya lebih muak lagi. Kamu 3 tahun saya ajak sholat nggak pernah mau, padahal kamu Islam. Kamu muak saya ajak sholat, ya saya lebih jijik lagi ngajakin kamu sholat. Tapi karena Rasul menyuruh ajak, maka saya ajak. Sampai kapan? Sampai saya mati atau kamu mati, baru berhenti saya ngajak kamu sholat. Atau kalau saya udah mati masih bisa ajak, saya ajak juga kamu setelah saya mati. Begitu, paham? Kita bersaudara. Jangan biarkan orang-orang Islam merana, tersesat jalan. Kita semua harus satu suara, bahu membahu, untuk tolong menolong,
untuk sama-sama sukses di dunia dan sukses di akhirat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu berbuat baik dan berbuat takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan berbuat pemusuhan. Ini malam alhamdulillah anak muda semuanya bersatu dalam rangka maulid Nabi dan sholawat. Alhamdulillah. Jangan besok-besok bersatu tawuran. Jangan desa sana desa sini perang. Di sana saudaramu juga orang Islam, di sini saudaramu juga orang. Di sana saudaramu bangsa Indonesia, di sini saudaramu bangsa Indo. Sayang menyayangilah kamu. Man la yarham la yurham. Nabi bersabda, siapa nggak punya perasaan kasih sayang dia tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah olehmu penduduk dunia ini, maka seluruh langit akan cinta dan sayang kepadamu. Seluruh malaikat selangit akan cinta dan sayang kepadamu jika kau cintai penduduk dunia ini. Paham? Baguslah kalau udah paham. Permasalahan yang keempat yang kita hadapi sekarang di Indonesia ini sedang tarik menarik antara orang soleh dengan orang bejat untuk saling mempengaruhi di negara Republik Indonesia. Kemarin pemerintah mengajukan draft revisi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Draftnya itu bikin jengkel orang-orang soleh, ulama-ulama jengkel, karena bunyi draftnya begini: orang-orang yang homoseksual apabila melakukan hubungan seks sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu namanya sejenis, dengan anak di bawah umur, dapat dipenjara. Apa nggak jengkel dengarnya itu? Berarti hubungan seks dengan anak di bawah umur dapat dipenjara. Kalau melakukan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan umur 21 tahun ke atas tidak dapat dipenjara. Luar biasa betul ini undang-undang. Betul? Seharusnya kalau melakukan hubungan seksual sejeniskah, lain jeniskah, kalau tidak sah menurut perkawinan dapat dipenjara. Betul? Biarpun sama anak-anak, biarpun sama nenek-nenek. Ngerti? Kok cuman sama anak di bawah umur? Ya kita ribut dong. Nanti laki-laki sama laki-laki berzina kalau sudah umur 24 tahun, 22 tahun nggak bisa ditangkap. Kita mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Maka undang-undang itu kita pantau. Kalau sempat gol ditandatangani oleh Presiden dan DPR RI bahwa homoseks hanya dilarang dengan anak di bawah umur, kita semua akan turun ke jalan memprotesnya. Siap? Siap? Iya dong. Masa negara kita mau dirusak didiemin aja? Yang paling sial adalah sedang digodoknya undang-undang minuman keras. Saya hari Senin besok akan telepon kawan saya yang di DPR RI. Diusulkan minuman keras akan dijual bebas. Dulu Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, melarang minuman keras dijual di warung-warung, di mal-mal, di Indomaret enggak boleh. Hanya boleh dijual di hotel bintang 4, bintang 5 untuk bule-bule aja. Begitu menterinya tanda tangan, dicopot, menterinya dipecat. Gara-gara nggak setuju minuman keras dijual bebas, menterinya dipecat. Hanya siapa yang kasih duit untuk pecat le? Sekarang ini sedang digodok undang-undang membebaskan menjual minuman keras. Kalau itu jadi undang-undang, kita nggak tahu bagaimana hancurnya negara ini. Sedangkan undang-undang tidak dibolehkan dijual bebas saja. Berapa banyak anak muda Indonesia sekarang yang mati
gara-gara minuman keras, minum dioplos dengan obat nyamuk, betul? Apalagi dijual bebas. Saya Senin akan tanya teman saya bagaimana itu ceritanya. Bayangkan kalau masuk gang ini nanti orang pakai sepeda dorong, cincau, tok tok tok, cincau, tok 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 tok, cincau, lewat. Nggak lama lewat lagi gerobak. Dawat ayu ting ting ting, dawat ayu ting 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 ting, dawat ayu ting 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 ting, lewat. Nggak lama lewat gerobak lagi. Topi miring, dong dong. Topi miring, dong dong. Jadi apa negara ini? Hancur nggak? Kalau DPR menandatangani undang-undang minuman keras dapat dijual bebas, kita semua mau turun ke jalan ngelawan dan menolaknya, mau? Betul? Takbir. Begitu anak muda. Jangan, yang penting adem. Yang penting Islam itu adem. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada apa-apa, adem. Adem gondolmu adem. Orang mau merusak generasi muda kita kok kita adem. Ada orang menghina agama kita, oh adem. Ada orang memperkosa istri kita, oh kenapa kau? Aku diperkosa bang, adem. Wah. Itunya bukan manusia, itu kambing, bener nggak? Kalau saya istri saya dipegang orang, wah hukum full terus, betul nggak? Oh, jangan main-main, betul? Istriku aja diganggu orang aku marah, apalagi agamaku diganggu orang, betul? Mana lebih berharga, istri atau agama? Istri bisa ditukar, betul? Tukar istri boleh gak? Agama mau tukar? Mau tukar? Kalau begitu, kalau agama kita dirusak, kita turun semua ke jalan, ngelawan sampai mati? Iya mesti begitu. Saya yang mimpin. Kenapa rupanya kalau saya yang mimpin gak boleh? Kenapa? Ini sekarang ulama kok keras begitu. Ulama itu harus adem. Ku cabut nanti lidahmu baru kau tahu. Rene, bun-bunanmu tak cucup. Adem-adem, ya enggak? Kalau terhadap yang ma'ruf kita adem. Kalau terhadap yang ma'ruf kita, yang sana sholawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah semua, salamullah ala yasin, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Kita dengar sana solawat bunyi salatullah, kita adem. Adem. Kenapa? Orang solawat. Yang sana solawatnya nggak bunyi. Kamu kenapa sih kayak ikan mujair solawat bego? Oh ya adem. Adem, betul nggak? Karena terhadap yang ma'ruf. Yang sana baca Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kita apa? Yang sana Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 jam itu aja. Kita bilang apa? Ada. Jangan kok Qul hu tok sih? Apa enggak ini ayat sing lain? Oh tidak, yang sana Yasin, sini kulhu, kita begitu. Kalau yang sana mabok, I love you baby. Mabok itu jalan aja nggak lurus, jalan selangkah maju 3 langkah mundur. I love you baby. Terus kita bilang, oh ngapain mabok? Ya adem. Koplok.
Kalau sama yang mungkar nggak boleh adem, betul. Kalau sama yang ma'ruf kita kalau yang mungkar mana bisa. Kadang-kadang sedih saya, anak-anak muda mabok. Mabok tuh nggak ada manfaat. Jalan aja nggak lurus kok, jalan selangkah maju 3 langkah mundur, nggak sampai rumah. Orang jalan di jalan, dia jalan di got. Kamu kenapa? Belajar berenang. Mabok. Betul. Orang mabok akalnya udah hilang. Nenek-nenek lewat disuit sama dia. Adek. Adek. Nenek-nenek itu bilang, adik-adik gondolmu. Mamamu belum lahir, aku udah punya anak 6. Rupanya udah 78 umurnya. Dipanggil adik, adik. Namanya mabok. Betul nggak? Pulang ke rumah nyanyi lagi, mabok lagi, mabok lagi. Datang kita, kenapa tuh mabok? Ya adem. Kalau yang mungkar nggak boleh adem, betul. Ada perempuan lewat pakai baju robek-robek, robek di paha, robek di pusar, robek di ketek, robek di dada. Ini Kang, Akang, udah jam 3 pagi Kang, 50.000 juga boleh bolak-balik. Terus kita bilang adem. Astagfirullahaladzim, batokmu adem. Yang begitu gak boleh adem. Betul. Nggak ngerti saya hari ini. Islam rahmatan lil alamin. Adem. Ya adem lihat apa dulu dong. Bener. Kalau lihat orang bohong, adem juga? Adem? Enggak. Ini sekarang susah nih, zaman sekarang nih. Presiden ngangkat menteri, betul? Kalau presidennya hebat, biasanya menterinya hebat. Setuju? Dulu zaman Pak Harto kalau udah jadi menteri, Subroto, menteri perminyakan, pertambangan, presiden OPEC sedunia, Profesor Dr. Subroto. Seluruh dunia kenal, hebat. B.J. Habibie, menteri Ristek, seluruh dunia kenal siapa B.J. Habibie bisa bikin pesawat terbang, betul. Emil Salim, menteri lingkungan hidup, seluruh dunia tahu, tidak bisa disuap jadi menteri lingkungan hidup. Jenderal Muhammad Yusuf, waduh dulu saya masih SMP ingat kalau Yusuf, Jenderal Yusuf kalau bariskan tentara di pinggir laut lagi latihan, prajurit siap. Tadi sudah sarapan pagi, sudah Jenderal. Pakai apa? Pakai nasi goreng, pakai telur separuh. Wah, senangnya lihat Jenderal Yusuf. Itu menteri, ya nggak? Sekarang menteri repot. Ibu-ibu, daging mahal, makan keong. Aduh, rusak banget. Untung nggak dibilangnya, Bu, beras mahal, makan tai. Datang kita gini, adem, rusak. Ibu-ibu, saudara-saudara, cabai mahal, tanam sendiri. Mau tanam di mana? Rumah kita rumah susun, halamannya nggak ada. Dikirain halaman rumah kita sebesar rumah dinas, rumah menteri itu yang di Kuningan itu. Mau ditanam di mana? Halaman nggak ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cabai mahal tanam sendiri. Kalau gitu aku pun jadi menteri pandai, nggak usah sekolah, nggak usah taman SD, pandai jadi menteri. Ibu-ibu, bapak-bapak, cabai mahal. Mau yang murah? Mau yang murah? Pedes tapi murah, Apitson 2000, mencret. Kalau begitu semua orang bisa jadi menteri, betul nggak? Saudara-saudara semua, kalau beras mahal, saya sarankan kepada yang miskin-miskin supaya diet. Orang miskin suruh diet, motor.
Oh alah, datang kiainya bilang, ada. Mau berubah nasib nggak? Mau berubah nasib nggak? Caranya satu, tahun 2019 jangan dipilih lagi anggota-anggota DPR melainkan yang soleh-soleh saja. Siap? Hanya pilih anggota DPR yang soleh-soleh saja. Siap? Tahun 2019 kita pilih presiden yang cerdas, yang berani menyatakan tidak kepada kebatilan. Siap? Kata Allah dalam Quran, presiden, pemimpin itu dalam Quran surah Al-Baqarah 2 syaratnya. Pertama, bastotan fil ilmi, ilmunya terjamin dan teruji. Pernah jadi Panglima TNI, cocok nggak jadi presiden? Ini baru masuk got 2 kali jadi presiden. Datang kiainya bilang, ada. Kalau ngemele presiden tuh pernah jadi Panglima TNI bintang 4, hebat nggak? Begitu. Pernah jadi gubernur 2 periode, begitu. Pertama pilih pemimpin, kata Allah dalam Quran, bastotan fil ilmi, ilmunya teruji, pinter, sehingga nanti menteri-menterinya pinter semua. Betul. Yang kedua, bastotan fil jisim, pilihlah pemimpin yang badannya keker, yang badannya datang kiainya bilang ada. Udah ngerti kan? Bastotan fil ilmi, ilmunya teruji. Bastotan fil jisim, badannya begitu. Kalau enggak, pagi-pagi nongkrong. Lihat apa? Lihat cebong. Datang kita aja. Yang menentukan jadi presiden, jadi DPR adalah di tangan rakyat Republik Indonesia. Betul? Kamu semua saya pesan nanti yang sakit pun datang ke TPS nyoblos. Kalau perlu dipikul, dipikul, nyoblos. Kalau tidak nyoblos nanti akan dipilihkan orang. Orang Islam di Indonesia 88,7% orang Islam sekarang ini. Tapi anggota DPR RI menurut kabar 40% bukan orang Islam. 40% bukan orang Islam. Padahal orang Islam di Indonesia 88,7%. Kenapa? Karena nggak nyoblos, golput. Alah, siapa saja yang menang kan kita tetap nasibnya jadi kuli juga. Ajem. Kita harus milih, betul? Pilih orang yang soleh. Kan nggak payah sih pergi ke TPS 5 menit aja kok. Sudah, ya Allah, ini orang saya kasih amanah. Saya cucuk hidungnya, cos, udah, 5 tahun lu laksanain amanah, lu orang soleh, tanggung jawab sama lu, gua nggak tanggung jawab. 5 tahun lagi ntar gua pilih lagi, kalau lu baik, kalau enggak gua pilih yang lain. Betul? Jangan nggak milih. Itu yang pertama, milih. Siap? Kamu milih itu jihad. Begitu kamu keluar, bismillah, ya Allah, saya mau pilih DPR dan pemimpin yang soleh agar Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita dihitung jihad fisabilillah oleh Allah Subhanahu. Siap? Pilih yang soleh. Nanti dikasih 100.000 belok. Lu orang jangan pilih orang Islam, pilih saya lu 100.000 lu belok. Belok kagak? Bener. Kalau dikasih 100.000 untuk 5 tahun, itu berarti kan setahun cuma 20.000, betul? Bagi 365 hari beli tusuk gigi pun nggak cukup. Menghina itu, menghina, betul? Kasih 100.000 belok nggak? Kalau kasih 1 juta? Kalau kasih 1 juta?
juta tetap nggak belok, tetap pilih orang soleh. Allahu Akbar. Kalau kasih 10 juta tetap pilih orang soleh. Wah, ada yang pandai itu, ambil duitnya jangan coblos orangnya, biarkan dia stroke. Pinter. Aduh, kita harus cerdas. Orang Islam itu 88,7%, betul. Kita harus mengambil kepemimpinan negara Republik Indonesia, betul. Berhasil. Jakarta kemarin berhasil. Kalau menurut perkiraan pasti Anies kalah. Dari segi apapun nggak bisa menang. Duitnya, partai pendukungnya, betul nggak? Masuk koran, masuk TV-nya, bener. Berkat kepersatuan umat Islam, para kiai turun, para dai turun, anak-anak muda menjaga TPS, anak-anak muda dari mulut ke mulut, ketika kampanye ikut membantu. Alhamdulillah, begitu pemilihan Islam menang 68%. Alhamdulillah, nyungsep. Masuk Makobrimob 2 tahun. Ternyata orang Islam hebat, betul. Hebat orang Islam, hebat. Maka dari itu pilihlah orang yang dari partai yang kan ada yang gambar Ka'bah pun kalau membela yang sana. Ketua Ka'bah masa menyebut nama Tuhan, nama dakwah amar ma'ruf nahi mangkur. Pilih orang Indonesia ini presidennya tetap Islam, betul, tapi kualitasnya, Bu. Bayangkan bekas pemimpin kita nyebut nama Tuhan salah. Allah su. Mana ada Allah su itu artinya jahat. Masa Allah jahat? Nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu Waisak, nggak ada Waisak. Terus kita kepingin memilih pemimpin yang soleh, yang fasih, boleh nggak? Hak kita apa nggak itu? Begitu, nyebut nama Tuhan pun salah. Lah, kalau kotak-kotak kalah. Ketua DPR baca surat, udah ditulis. Selamat datang Raja Salman, Khodim Harimain. Selamat datang Raja Salman, penjaga 2 istri. Raja Salman tuh Khodim Haromain, penjaga 2 kota suci. Haromain dibaca Harimain, penjaga 2 istri. Untung nggak dia protes, bini gua 3 lu tahu. Baca aja salah. Lah kalau kata ilah billah. Mau nggak punya pemimpin yang soleh? Mau nggak punya DPR yang soleh? Tandain, ini DPR kita yang soleh nih, yang datang malam ini ngaji, datang tandain. Yang kalau diundang nggak pernah mau, nanti kalau tanding poli pakai celana pendek baru datang, ditandain. Ngerti? Kalau yang perempuan yang tutup aurat dipilih. Ini umur udah 70 pakai rok sepan. Umur 70 pakai rok sepan. Kucing aja lihat dia nggak selera. Kucing udah buang muka. Pede amat nek. Paham? Kalau lihat perempuan pakai rok pendek, sepan lagi lewat, terus kita gini, adem. Ini payah nih kalau ustadz sekarang kalau ngomong gini, besok dia ngomong itu ustadznya nyinyir. Jadi ustadz suruh adem. Lihat keadaan, kalau makmur, kalau amar ma'ruf kita kalau nahi mungkar falyughayyiruhu biyadihi, tukar dengan kekuasaanmu. Kalau kekuasaan nggak sanggup, pakai lidahmu, fabilisanihi. Kalau lidah nggak sanggup, benci dengan dzalika at'aful iman. Itu adalah iman yang paling lemah.
Jadi saya bahagia sekali malam ini kita jumpa di sini. Anak-anak muda sekalian, waktu semalam saya naik haji kemarin, saya ketemu Habib Rizik. Habib Rizik kirim salam kepada semua kaum muslimin se-Indonesia. Assalamualaikum. Dan kita harus tetap berjuang, satukan barisan, cintai kaum muslimin. 2019 kita tata kehidupan baru menuju NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap? Siap? Nanti pulang ke rumah cium tangan bapak ibumu, minta doa restu, minta ampun, minta maaf atas dosa-dosa kita kepada orang tua, karena orang tua itu adalah tiket masuk surga. Tiket masuk. Kita cium tangan orang tua kita, kita urus orang tua kita, jangan bikin susah orang tua. Nggak bisa ngasih duit, minimal jangan bikin jengkel orang tua, supaya hidup kita barokah dunia dan orang yang bikin sakit hati orang tuanya di dunia melarat, dikubur sengsara, di akhirat masuk neraka. Barang siapa menyenangkan hati orang tuanya di dunia hidup berkat, dalam kubur hidupnya jembar, aman, damai, tentrem, di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya nanti anak-anakku, ibu kita, bapak kita sudah jompo, sudah tua, tinggal di rumah kita, jangan pernah kita sakiti hatinya. Wa qul lahum qawlan karima, ngomong dengan yang halus, lemah lembut sama orang tua. Kalau orang Jawa pakai bahasa kromo inggil, Pak, Ibu, nyuwun sewu Pak, monggo dahar mawon Pak, nyuwun sewu Pak, monggo dahar mawon Pak, nyuwun sewu. Nyuruh makan aja minta maaf 3000 kali. Saking halusnya. Jangan pakai bahasa kasar, Pak, Ibu nyekek. Jangan. Wa qul lahum qawlan karima, bicaralah kepada ibu bapakmu dengan bahasa yang lemah bahasa yang kromo. Seandainya ibu bapakmu sudah tua jompo, tinggal sama kamu nanti anakku, tiba-tiba kita sudah siapkan makanan di atas meja, tiba-tiba kita masuk ke dalam, keluar ibu kita naik ke meja, buang air besar di atas meja, berak di atas meja. Jangan kamu ngomong apa-apa, diem. Itu tiketmu masuk surga. Bersihkan meja itu, diem, buang taiknya. Katakan dalam hatimu, ya Allah, aku ridho mengurus ibuku seperti ini, karena ini adalah tiketku untuk masuk surga, ya Allah. Jangan ngomong, jangan bilang ibu ini sudah tua berak di atas meja kan ada WC. Alah, dulu kamu waktu kecil berak di dadanya kamu, betul? Kamu berak di tubuhnya, kamu kencingi badannya berkali-kali dan berkali-kali, betul? Kalau sekalilah bapak ibumu buang air besar di atas meja, kamu diem, bersihkan saja, itu tiketmu masuk surga. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada ibu bapakmu. Mari kita tutup ceramah ini dengan berselawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.